Air adalah sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Kandungan mineral di dalamnya sangat beragam dan selalu dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Bagi manusia sendiri, air merupakan sumber cairan utama bagi tubuh. Jika tubuh kekurangan cairan, maka segala macam penyakit akan berdatangan, seperti gagal ginjal. Bagi hewan, terutama ikan, air adalah tempat hidup bagi mereka. Kebersihan air sangat penting untuk kelangsungan hidup berbagai macam ikan. Apa yang akan terjadi ketika air mulai tercemar? Tentu berbagai macam ikan dan juga makhluk hidup di dalam air akan mati. Menjaga kebersihan air adalah tugas kita semua. Untuk mengetahui kualitas air di sekitar kita, terutama di sungai, kita dapat menggunakan indikator alami, yaitu adanya aktivitas dari hewan satu ini. Ini adalah capung, serangga yang sudah jarang kita temui di sekitar kita. Capung adalah hewan yang termasuk dalam golongan insekta atau serangga dan memiliki ordo Odonata. Dalam bahasa Yunani, Odonata memiliki arti rahang bergigi, di mana pada ujung labium atau bibir bawah terdapat tonjolan-tonjolan tajam atau spina yang menyerupai gigi. Capung merupakan salah satu hewan purba yang sudah ada sejak zaman karbon atau 300 juta tahun yang lalu. Jumlah dari jenis Odonata di dunia mencapai 5.680 jenis, sedangkan di Indonesia, jumlah spesies dari Odonata diperkirakan sekitar 15% dari spesies Odonata yang ada di dunia. Sebagai hewan yang masuk ke dalam kelompok insekta, capung memiliki ciri-ciri tubuh yang terdiri dari 3 bagian, yaitu caput, toraks, dan abdomen. Caput atau kepala. Kepala capung memiliki ukuran yang relatif besar dibandingkan dengan tubuhnya. Jika kita melihat kepala capung, hal yang paling mencolok dan membuat penasaran adalah bentuk dan ukuran matanya. Capung memiliki sepasang mata majemuk yang besar, yang terdiri dari banyak mata kecil disebut dengan omatidium. Bentuk mata yang besar dan nyaris bulat dan memiliki sekitar 30.000 lensa yang berbeda di setiap matanya, membuat capung memiliki kemampuan wilayah pandang yang luas dan dapat mengetahui keadaan yang ada di belakangnya. Capung termasuk hewan pemangsa atau predator. Dapat dilihat dari bentuk mulutnya yang memiliki rahang yang kuat dan gigi tajam untuk merobek mangsanya. Toraks atau dada. Bagian dada atau toraks pada capung terdiri dari 3 ruas, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Masing-masing dari toraks ini terdapat 1 pasang kaki. Dilihat dari fungsinya, kaki capung termasuk dalam tipe kaki raptorial, kaki yang digunakan untuk berdiri dan menangkap mangsa. Capung memiliki sayap dengan bentuk yang khas, yaitu lonjong atau memanjang dan tembus pandang. Terkadang juga memiliki warna yang menarik seperti warna biru, warna merah, warna hijau, dan warna coklat kekuningan. Bagian pada sayap capung yang terlihat seperti jaring-jaring ini disebut venasi. Bagian yang sering digunakan untuk membedakan berbagai jenis capung. Jika kalian sering melihat capung, mungkin kalian akan penasaran dengan titik hitam menyerupai kotak pada ujung sayapnya. Lalu, apakah itu? Ini adalah pterostigma, bagian dari venasi yang memiliki fungsi untuk keseimbangan ketika terbang. Abdomen atau perut. Perut atau abdomen capung terdiri dari 10 ruas yang ramping dan memanjang seperti ekor. Pada abdomen capung jantan terdapat genital sekunder yang menjadi alat reproduksi untuk netting dan berkembang biak. Pada capung betina, alat reproduksi berupa ovipositor terdapat pada ujung abdomennya. Mungkin kalian pernah melihat 2 capung yang terbang dan saling menempel. Ini adalah proses kawinnya. Proses kawin dari capung terbilang unik karena dilakukan di udara. Capung jantan menggunakan terminal clasper untuk memegang capung betina pada daerah sekitar leher. Capung betina kemudian membengkokkan perutnya ke arah depan menuju genital sekunder pada abdomen jantan.
Capung jantan akan membengkokkan perutnya ke arah depan dan menyalurkan spermatozoa ke dalam organ seperti kantung kemih pada ruas kedua dari perut betina. Mekanisme perkawinan seperti ini tidak ditemukan pada serangga selain Ordo Odonata. Siklus hidup dari capung diawali dengan fase telur yang berada di dalam air. Telur di dalam air ini akan menetas menjadi nimfa dan menjadi serangga air. Nama lain dari nimfa capung adalah nayat. Nayat adalah salah satu predator di air tawar. Serangga air ini biasa memangsa ikan-ikan kecil, jentik-jentik nyamuk, krustase, cacing, lintah, dan kecebong. Nayat bernapas di dalam air menggunakan insang internal. Pada fase ini, nimfa capung mengalami pertumbuhan dan pergantian kulit sebanyak 10-15 kali. Ketika mencapai titik tumbuh yang maksimal, nimfa akan merayap menuju ke permukaan air dan menempel pada sebuah kayu, batang, ataupun objek lainnya untuk melakukan pergantian kulit yang terakhir. Proses menjadi imago atau capung dewasa ini dapat berlangsung dalam waktu 6 bulan. Namun, bagi kebanyakan spesies dapat membutuhkan waktu hingga 1 atau 2 tahun. Setelah menjadi capung dewasa, capung akan memulai siklus baru lagi, yaitu bertelur. Keseluruhan siklus hidup dari capung ini adalah telur, nimfa, kemudian dewasa. Siklus hidup yang seperti ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Capung adalah indikator alami untuk kebersihan perairan. Mengapa demikian? Capung adalah hewan yang tidak sembarang hidup. Ia merupakan hewan yang sangat sensitif terhadap kualitas air. Mereka berkembang biak hanya pada habitat air yang bersih. Tidak akan menempati perairan yang tanpa tumbuhan dan tercemar limbah. Perairan adalah habitat utama bagi capung, terutama pada fase nimfa. Jika kualitas air menurun atau mengalami pencemaran limbah, maka siklus hidup dari capung akan terganggu dan mengakibatkan populasinya menurun. Semakin banyak jenis capung yang hidup di suatu area, maka dapat dipastikan bahwa air di lingkungan tersebut bersih dan terhindar dari polusi dan pencemaran. Jika kalian melihat capung di area persawahan, maka janganlah diburu. Capung adalah hewan predator yang sering memangsa hama pada area persawahan. Kutu daun, wereng, kepik, dan hama lainnya adalah makanan utama bagi capung. Inilah yang menjadikan capung sebagai sahabat petani.